Kalau semua mesti disyaratkan harus dilakukan Nabi, puasa Nabi Daud pernah rupanya dibuat Nabi. Nabi kan memuji puasa Nabi Daud. Kemudian ada nanti bapak-bapak, bapak tak ikut makan sama kami, saya puasa Nabi Daud, Pak Ustaz. Lalu disyaratkannya, pernah dilakukan Nabi? Tak pernah dilakukan Nabi. Nabi cuma memuji, ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling bagus adalah puasa Daud. Ya sumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, besok makan, habis itu puasa. Nabi, Pak Ustaz, laki saya ini pula sembahyang Nabi Daud. Sehari sembahyang, sehari tak sembahyang. Sembahyang Nabi Daud itu maksudnya sholat setengah malam, sepertiga malam. Bukan sehari sembahyang, sehari tak sembahyang. Salah dengar dia. Itulah pentingnya mengaji itu. Kalau memang dengar, dengar betul. Kalau memang tidur, tidur betul. Yang setengah-setengah, inilah setengah-setengah dicampurnya antara sembahyang Nabi Daud dengan puasa Daud. Jadi kalau mesti disyaratkan, maka selama masih ada dalilnya, perbuatan itu tidak bid'ah. Kalaupun bid'ah juga, maka dia namanya bid'ah hasanah. Al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Kalau dia ada dalilnya secara khusus, kalau dia ada dalil walaupun umum, maka namanya bid'ah hasanah. Tapi kalau tak ada dalil sama sekali, namanya bid'ah dhalalah. Itu yang membagi itu siapa? Imam Syafi'i. Disetujui oleh Imam Nawawi, disetujui oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, disetujui oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Jadi jangan katakan Abdul Somad membagi bid'ah. Ini sebenarnya saya tengok komen-komen Abdul Somad yang mengatakan bid'ah hasanah. Bukan saya mengutip Imam Syafi'i. Cuman dia tak berani nyerang Imam Syafi'i, serang saya. Kan pengecut namanya. Kenapa dia tak berani menyerang Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i nasirus sunnah, penolong sunnah, dan dia membagi bid'ah kepada bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Kenapa mereka tak menyerang Imam Nawawi? Karena Imam Nawawi yang mensyarah Sahih Muslim. Kalau diserangnya Imam Nawawi, gimana dia mau membaca Sahih Muslim? Padahal Imam Nawawi pun setuju pembagian bid'ah hasanah. Kenapa tak diserangnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Karena dia membaca kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Kalau diserangnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, gimana dia mau membaca Fathul Bari? Kajian kita malam ini adalah Fathul Bari. Tapi kemarin kau nyerang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, takutlah dia, maka tak diserang. Padahal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi bid'ah jadi. Kenapa dia tak menyerang Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Karena dia waktu mengajar ulumul hadis, kitab yang dibacanya Tadribur Rawi Syarah Nawawi, karya Imam Suyuti. Menurut Imam As-Suyuti, kalau kemarin nyerang Imam Suyuti, maka dia tak berani nyerang Imam Suyuti. Siapa yang paling lemah, serangnya lah Abdul Somad. Padahal bukan pendapat saya itu. Ramailah orang itu nyerang Abdul Somad karena membagi bid'ah. Bukan aku yang membagi, aku membacakan aja. Tapi karena kita yang paling lemah, kita yang diserang orang. Itulah resiko orang lemah. Serang orang. Seandainya tak dibagi Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Nawawi dan Imam Suyuti, seandainya tak dibagi bid'ah itu, tetap dengan baku itu, siapa yang membuat bid'ah masuk neraka? Imam Ahmad bin Hanbal, sholatnya sehari semalam 300 rakaat,
buka kitabnya, kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi imam yang paling ketat dalam masalah riwayat. Kata Imam Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, Imam Ahmad bin Hanbal sehari semalam 300 rakaat. Pertanyaannya, pernahkah Nabi mengajarkan 300 rakaat sehari semalam? Tidak pernah. Kalau begitu perbuatan itu bid'ah. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal berani memasukkan Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka. Siapa yang menyelamatkan Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Syafi'i. Berarti yang 300 rakaat itu bid'ah apa namanya? Hasanah. Imam Syafi'i lah yang menyelamatkan Imam Ahmad bin Hanbal dari kejahatan kalian. Kalian mau masukkan. Saya sebetulnya udah ada ide, saya mau nulis buku imam-imam yang dimasukkan mereka ke dalam neraka, diselamatkan oleh Imam Syafi'i. Cuman saya tak sampai hati. Saya ini walaupun diserang orang, saya masih punya hati. Bunyinya aja saya ini keras, kalau hati saya lembut. Imam dalam manaqib Imam Ibnu Taimiyah, biografi Imam Ibnu Taimiyah, kalau habis sholat subuh dia membaca Fatihah, matanya memandang ke langit sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah sampai terbit matahari. Pertanyaannya, pernahkah itu dilakukan Nabi? Tidak. Berarti bid'ah. Kalau bid'ah dhalalah fitnah, berarti Imam Ibnu Taimiyah masuk neraka. Siapa yang menyelamatkan Ibnu Taimiyah? Imam Syafi'i. Kalau tak ada Imam Syafi'i, udah 2 imam yang masukkan. Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tadi, disimpul alfa uqdah, 2000 simpul. Nah, sebelum tidur malam dipetiknya simpul. Subhanallah, subhanallah, pakai tasbih 2000 tasbih. Pernah Nabi ngajar bertasbihlah kalian 2000 tasbih sebelum tidur? Ada? Tidak. Jadi kalau tidak pakai kaidah, kalau tidak ada bid'ah, berarti Abu Hurairah masuk neraka. Glenn kalau berani mau lanjutkan yang mau saya tulis tadi. Sahabat Nabi, tabi'in dan ulama yang masuk neraka gara-gara kalian. Itu judul bukunya. Nanti kata pengantarnya saya. Buka, kalau mau ambil ide-idenya buka 37 masalah populer. Ada saya buatkan beberapa ulama, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in yang melakukan perbuatan yang tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW. Da'autu lisyafi'i fi salati. Saya mendoakan Imam Syafi'i dalam solat saya, bukan di luar solat. Dalam solat saya mendoakan Imam Syafi'i. Berapa lama? Arba'ina sana, 40 tahun. Apa bunyi doanya? Allahumma firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan emak ayahku, ampunkan guruku Imam Syafi'i. Pernah dilakukan Nabi? Tidak. Kalau tak dilakukan Nabi berarti bid'ah. Kalau bid'ah berarti dhalalah. Kalau dhalalah berarti fitnah, masuk neraka. Siapa yang melakukan ini? Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau gitu Imam Ahmad masuk neraka. Dan 2 kali dia masuk gara-gara itu. Udah keluar tadi badan bola. Habis masuk lagi. Jahat kali kalian. Jadi kalau begitu bid'ahnya bagaimana Pak Ustaz? Kalau masih ada dalilnya dalam Quran, dalam qiyas, fatwa tabi'in, sahabat, maka dia tidak masuk bid'ah dhalalah. Namanya bid'ah hasanah atau bid'ah huda. Tapi kalau tidak ada dalilnya sama sekali, Quran tak ada, hadis tak ada, ijma' tak ada, qiyas tak ada, pendapat sahabat tak ada, tabi'in tak ada, maka perbuatan itu adalah bid'ah dhalalah. Tiba-tiba nanti jam 1 siang berdiri satu orang sholat di tengah panas itu. Pas kata imam, masuk dalam luruskan shaf. Kata dia, semakin panas, semakin berkeringat, semakin banyak pahalanya.
Ada itu dalam Quran? Ada. Dalam hadis tak ada, dalam ijma' tak ada, dalam qiyas tak ada. Itu bid'ah dhalalah finnar. Selama masih ada, maka dia adalah. Ini penting. Kenapa Ustaz lama membahas ini penting? Karena ketika kita menunjuk orang mengatakan yang kau lakukan itu bid'ah, otomatis ada implikasi hukumnya. Berarti kalau sudah bid'ah, dhalalah. Kalau sudah dhalalah, finnar. Berapa kali kita sudah memasukkan saudara kita ke dalam neraka? Padahal ini masih masalah khilafiyah. Kenapa kita begitu tajam dalam masalah bid'ah ini? Tapi dalam masalah kemungkaran, kenapa diam mulut kita? Masalah bid'ah maulid, masalah bid'ah Isra Mi'raj, tajamnya bukan main. Tapi masalah orang melakukan perbuatan mungkar Israel, diam. Berarti kau kerasukan setan, perlu diruqyah. Bukan cuma dimandikan pakai daun bidara, dijuskan bidara, tuangkan ke muncung.